Kemarin bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan tanda penghormatan kepada insan-insan yang berjasa memajukan keolahragaan tanah air. Sederet atlet-atlet muda pun turut berada di barisan kehormatan. Di antaranya Taufik Hidayat, Alexandra Asma Subrata, Ananda Mikola, dan Moreno Suprapto. Khusus bagi sebuah bank ternama. Secara pribadi kami mengetahui bahwa Pak Agus memiliki hubungan yang sangat harmonis ya. Beliau memiliki 2 putra dan juga sangat family oriented juga. Ya, saya pikir wajar aja gitu kali ya gosip-gosip seperti ini muncul gitu karena saya masih sendiri gitu. Dan bukan cuma sekali gitu saya digosipkan dekat dengan laki-laki gitu. Hingga kini Alia Rohali masih hidup menjanda. Mungkin saja lantaran status yang disandangnya ini, gosip itu makin kencang bergulir. Ya, setidaknya kalau Alia sudah punya pendamping hidup yang setia, praktis kabar tak sedap itu akan lenyap. Apakah dalam waktu dekat Alia ada keinginan untuk segera mencari teman hidup? Enggak sih, enggak ada target tertentu gitu. Saya sih jalanin aja. Jodoh itu kan tidak bisa dipaksakan gitu. Jadi mungkin ya nggak mau ngelama-lamain juga sih. Cuma ya kalau memang belum ada gimana? Pemirsa, setelah melaporkan Benny dengan tuduhan penipuan dan penggelapan soal honornya, perselisihan antara Steve Immanuel dan manajernya Benny Simanjuntak semakin memanas. Dalam pengakuan kepada awak Gospot, honor Steve sebanyak 65% yang menjadi haknya, belum semuanya diterima selama 3 tahun. Sekarang Steve Immanuel buka kartu perihal tindak tanduk Benny Simanjuntak. Gejolak di tubuh contoh manajemen terus mendidih. Belum tuntas perkara Benny Simanjuntak terhadap Eva Bun, Steve Immanuel, artis naungan contoh manajemen ini, melaporkan Benny Contoh ke Polres Jakarta Selatan pada 1 Juli lalu dengan tuduhan penipuan dan penggelapan atas honornya. Jadi perselisihan biasa, dia tidak membayar hak saya, masih ada di dia. Pasti dia kalau dia ditanya, "Oh saya mau bayar kok, tapi cicil." Kenapa dia mesti cicil, nggak ada alasan. Misalnya aku telepon dia, aku bilang, "Ben, aku mau ambil duit sekarang." "Oke, nggak masalah, ambil aja, tapi ya cicilnya berapa tahap gitu. Kenapa harus bertahap? Saya mau ambil semua, kenapa?" Di pihak lain, Benny Contoh lewat kuasa hukumnya Sinaga SH enggan menindaklanjuti somasi yang sudah dilayangkan Steve lewat kuasa hukumnya. Malah pihak Benny Contoh melaporkan Steve telah melakukan one prestasi. Kami belum bisa menanggapi apa yang dipertanyakan oleh pengacara Steve. Sebab kami minta, kalaupun itu seorang pengacara, itu harus memenuhi unsur-unsur pemberian kuasa. Di dalam surat somasi tersebut kepada contoh manajemen, itu tidak dilampirkan surat kuasa daripada Steve. Steve juga sudah melakukan one prestasi atau pelanggaran ingkar janji perbuatan melawan hukum. Saya sudah melaporkan dia dulu, dan dia nggak bisa buktiin saya punya kontrak sama seniman. Mana kontraknya? Dalam pengakuan Steve digambarkan bahwa Benny Contoh sebagai manajer yang otoriter. Mengenai tuntutan Steve terhadap Benny untuk membayar honornya, apa reaksi Benny? Udah saya tanya alasan membenahi keuangan. Dari setahun kemarin udah masuk 1 orang, keluar udah masuk 1 orang lagi untuk membenahi keuangan. Bullshit lah. Karena udah dihabisin sama dia, intinya itu aja. Selain belum membayar penuh honor Steve, kebijakan Benny Contoh terhadap potongan honor Steve juga mendadak diubah. Di awal kontrak disepakati 25%. Tapi tanpa sosialisasi sebelumnya, kontrak dinaikkan menjadi 35%. Padahal kontrak 3 tahun masih berjalan. Tiba-tiba nggak ada setahun, tiba-tiba dia taikin ke 35. Seenak dia aja. Padahal kan itu bukan kerja sama, berarti kita sama-sama setuju. Ini dia mau, kita terpaksa. Kalau enggak, dia akan matikan kontrak yang kita lagi dapat di PH. Apalah. Dan saya nggak dikasih kopi. Dia paksa saya tanda tangan, dia bilang, "Oh ini nggak penting kok, ini bisa dibatalin. Kalau kamu nggak mau, saya juga mau nahan kok." Dia selalu, ini dibilangin gitu, Hengki dibilangin gitu, Andrew dibilangin gitu.
Tapi realitanya nggak begitu, ya kan. Kalau nggak dia langsung akhirin. Sedangkan kita yang lagi naik down, lagi mulai syuting, lagi seru-serunya, lagi baru menikmati itu, tiba-tiba kita pikir ya karena kita bodoh, takut. Seharusnya kita akhirin. Berarti dia nggak fair, ya kan. Ya udah deh kita tanda tangan. Ya dengan segala macam pressure, intimidasi segala macam gitu, ya kan. Karena sudah tidak tahan, Steve akhirnya memutuskan hengkang dari contoh manajemen. Dan saya hanya berani begitu, kenapa? Uang yang saya sudah hasilkan dari 2003, 2004, sama 2005 sampai sekarang belum dibayar sama dia. Kalau saya tambah lagi kontrak, berarti makin banyak utangnya dia sama saya. Benny selaku manajer lewat kuasa hukumnya masih bersedia untuk saling berembuk secara kekeluargaan dengan Steve. Ya Benny selaku contoh selama ini menunggu. Ya menunggu untuk datang. Kalau bisa ya saya menginginkan kalau bisa Steve aja datang ke sini. Saya rasa kelar. Gak ada masalah. Saya ingin uang saya keluar, saya nggak usah kerja sama dengan contoh lagi karena saya sudah menjalankan kontrak 3 tahun sesuai dengan apa yang dia minta. Di kontrak pertama, saya tidak merugikan dia. Dia tidak bisa, bilang dia dirugikan dari saya. Dia tidak bisa, saya tidak membayar dengan waktu, kerja, energi segala macam dengan 35% yang dipotong selama 3 tahun. Pemirsa, hari Jumat kemarin para atlet yang telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dianugerahi penghargaan oleh Presiden SBY bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional. Atlet-atlet muda seperti Taufik Hidayat, Ananda Mikola, Alexandra Asma Subrata, dan Moreno Suprapto adalah sebagian dari atlet yang termasuk dalam daftar penerima penghargaan. Berikut ini kesan-kesan mereka setelah mendapat penghargaan. Kemarin bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan tanda penghormatan kepada insan-insan yang berjasa memajukan keolahragaan tanah air. Sederet atlet-atlet muda pun turut berada di barisan kehormatan. Di antaranya Taufik Hidayat, Alexandra Asma Subrata, Ananda Mikola, dan Moreno Suprapto. Khusus bagi Taufik, pebulu tangkis peraih medali emas Olimpiade dan kejuaraan dunia IBF ini dianugerahi bintang jasa utama. Yang pasti sangat senang dan bangga dan bersyukur. Maksudnya terima kasih juga sama pemerintah ya. Maksudnya begitu gede banget perhatian buat atlet. Dan buat saya juga, yang pasti saya ngucapin terima kasih banyak untuk Bapak Presiden yang telah mengasih penghargaan kepada saya. Saya bangga dan terharu banget. Kenapa saya yang dapat? Saya juga nggak tahu. Yang pasti saya bersyukur senang. Karena nggak semua orang bisa dapat. Ya sebetulnya penghargaan ini bagus, tapi juga dengan penghargaan ini saya berharap atlet-atlet lain jangan jadi besar kepala bahwa ini sebetulnya belum apa-apa, ya kan? Karena target kita olahraga itu kan untuk dunia. Iya, saya pertama-tama terima kasih yang sebesar-besarnya untuk ayah saya terutama. Ya kedua orang tua saya, tapi yang terutama ayah saya karena dia yang benar-benar mendidik saya dari awal, membawa saya ke sirkuit dan sampai akhirnya saya sekarang di sirkuit udah berlomba sendiri tanpa menyusahkan dia gitu ya arti. Penganugerahan yang diberikan pemerintah menjadi tanda penghormatan atas jasa-jasa para pejuang olahraga ini. Meski sampai sekarang nasib para atlet dan mantan atlet tak jarang belum menentu, kebahagiaan yang terpancar dari raut muka para atlet muda berprestasi menandakan ada harapan bagi kemajuan keolahragaan Indonesia. Paling tidak, hal itu mulai mendekati kenyataan dengan akan disyahkannya Undang-Undang Keolahragaan. Iya, saya harap dengan ada undang-undang ini bisa motivasi atlet yang lain dan mungkin orang-orang yang akan menjadi atlet gitu ya. Karena selama ini kita sangat menurun banget karena kita ketakutan ya. Maksudnya mungkin orang akan lihat dari atlet nggak ada untuk masa depannya. Dengan undang-undang ini mudah-mudahan lebih banyak lagi untuk orang jadi atlet. Khusus bagi atlet-atlet muda, semoga saja penghargaan yang sudah diraih
tidak menjadikan mereka sebagai pemenang di atas segala-galanya. Malah dengan penghargaan itu para atlet muda terpacu untuk terus mengibarkan bendera merah putih di setiap ajang internasional. Enggak lah ya, ini enggak jadi beban buat aku, tapi ini juga cuman jadi support aja lah, dorongan aja, ini dukungan banget. Kedepannya saya bisa lebih baik, bisa memberikan yang terbaik buat merah putih. Karena perlu diingat olahraga saya ini bukan olahraga yang gampang ya kan. Olahraga saya ini kan memerlukan teamwork ya kan, teamwork dan juga fasilitas yang ada. Jadi ya saya berharap kedepannya dukungannya lebih kuat dan supportnya lebih kuat.